channel tidak mau basa-basi. Baru saja video yang tadi kita melihat komen daripada Presiden AFM Malaysia ataupun Presiden sepak bola timnas Malaysia, di mana dia sangat kalau ada peluang lah ada match friendly dengan Indonesia. Kita doa-doakan semoga ada rezeki dan juga masa untuk mereka ya. Dalam video tersebut pun ada juga dia beri komen tentang pemain naturalisasi Indonesia yang sangat-sangat terbuka luas. Banyak sekali pemain-pemain Eropah yang memberikan baktinya untuk Indonesia, guys. Wow. Sampaikan bukan Malaysia saja, ada beberapa negara lain yang tidak boleh menandingi Indonesia. Tapi salah satu video lagi, urus negaramu sendiri. 5 negara yang iri melihat Indo sangat gampang dapat pemain keturunan. Ini pun kontroversi juga ya. Nggak lama-lama lah. Let's go to the video. Let's go. Lihat kekuatan di bawah langit biru. Wow. Nada. Gantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah. Kami adalah Garuda. Kekuatan timnas Indonesia emang harus diakui 1 hingga 2 level lebih kuat dibandingkan era sebelumnya. Yap, bila di era sebelumnya, kita seringkali menjadi bulan-bulanan tim kuat Asia atau bahkan harus menang dengan kembang kempis kala melawan rival sesama ASEAN. Kali ini mau melawan siapapun gas. Dan itu dibuktikan oleh permainan skuad Garuda yang kini secara permainan bisa meladeni tim-tim kuat Asia. Nah, hal itu sendiri tak terlepas dari keberadaan pemain keturunan yang punya kualitas di atas rata-rata. Bahkan saking banyaknya dan kemungkinan akan terus bertambah, membuat negara lain khususnya di kawasan ASEAN pun jadi iri. Hal yang wajar karena bagi mereka, dengan kedalaman skuad yang benar-benar rasa Eropa, Indonesia kini bisa dibilang layak untuk naik 1 level ke tingkat yang lebih tinggi. Wow. Ini tidak main-main ya. Tak bisa dipungkiri keberadaan pemain keturunan mampu mengangkat level permainan timnas. Tanpa mengucilkan pemain dari Liga 1, secara pemahaman taktik dan visi bermain, para pemain yang dibesarkan dengan kultur sepak bola Eropa yang maju, nyatanya bisa bermain dengan sangat rapi. Hal itu terlihat dari kematangan cara mereka bermain di atas lapangan. Contohnya aja Ivar Jenner yang masih 20 tahun dan hanya main di Divisi 2 Belanda. Akan tetapi lihat begitu hebatnya ia mengatur lini tengah timnas Indonesia. Belum lagi Nathan Chu yang terlihat begitu dewasa padahal usianya masih 22 tahun dan diherankan pun ia jarang main. Intinya banyak dari pemain keturunan ini levelnya masih tier 2 ataupun 3. Namun perlu diingat juga kalau mereka rata-rata masih muda dan punya kesempatan lebih untuk berkembang. Masih muda-muda ya pemainnya. Wow. Tapi guys, lebih lanjut melihat gimana perkembangan yang ada, kita tentu tahu kalau PSSI udah resmi menjadikan Martin Pals sebagai WNI. Kemudian masih ada 2 lagi, yakni Kelvin Verdong dan James Ravens yang diproyeksikan untuk bisa main di laga versus Irak serta Filipina. Wow. Nah, bila mampu lolos ke round 3, jangan kaget kalau kloter selanjutnya yang berisi nama-nama grade A lainnya pun ikut berdatangan. Belum lagi deretan para pemain U20 yang pastinya secara kualitas nggak kalah. Intinya di bawah Erick Thohir, timnas sedang mempersiapkan kerangka tim yang bisa berlanjut untuk jangka panjang. Dan itu semua. sekejap guys, aku rasa ini kenapa alasan beberapa negara iri dengan Indonesia, di mana Indonesia dia bisa bangkit dengan secepatnya dan menakjubkan bisa tembus 4 juara ASEAN ya. Dari situ mungkin mereka melihat yang Indonesia ni bukan dulu lagi. Mungkin dulu terlihat lemah, tapi sekarang ampun bosku. Wah, tentu saja berkat keberanian Coach Shin dalam memotong 1 generasi. Ya, melihat gimana easy-nya manuver PSSI dalam merekrut pemain keturunan yang bahkan kabarnya nggak makan biaya, membuat 5 negara di ASEAN merasa iri. Di mana 5 negara tersebut adalah Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Tentu saja kita tahu kalau mereka ini adalah rival Indonesia di Piala AFF. Namun ya tadi, dengan komposisi semacam itu, plus adanya kabar kalau Piala AFF akan masuk agenda FIFA, berarti 5 negara tadi pun benar-benar akan merasakan betul gap yang jauh ketika nanti berlaga di Piala AFF. Itulah mengapa mereka pada protes. Yap, kita mulai dari Singapura. Tentu saja Singapura sangat mewaspadai peningkatan prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Shin Tae-yong.
Berbicara mengenai rekor pertemuan, The Lions hanya menang 6 kali dari 23 pertemuan menghadapi timnas Indonesia di semua ajang kompetisi. Secara kualitas, timnas Indonesia saat ini jelas berbeda jauh jika dibandingkan dengan Singapura. Betul. Tak heran, The Lions yang memiliki 4 gelar juara Piala AFF pun iri dengan prestasi timnas Indonesia saat ini. Karena dulu mereka yang sempat berjaya di ASEAN, dengan para naturalisasinya kini perlahan memudar. Bahkan 4 gelar AFF itu pun dirasa nggak ada artinya, karena di Piala Asia mereka tak pernah lolos via jalur kualifikasi. Sedangkan Indonesia kemarin di level senior lolos ke 16 besar dan di U23 bahkan sampai semifinal. Guys, aku rasa kenapa Indonesia ni dia sangat-sangat begitu sangar ini, apa ada kata-katanya ya, mungkin di mana siapapun lawannya ya tetap semangat dan berjuang sampai titik darah penghabisan, di mana kita tahu sendiri sejatinya bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Angkat semua ya pemain keturunan. Berikutnya adalah Filipina. Mereka bahkan mengakui kalau sekarang timnas Indonesia merupakan tim terkuat Asia Tenggara saat ini. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh pelatih Michael Weiss sebelum timnas Filipina menghadapi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Salah satu media Filipina mengatakan sang pelatih mengakui kehebatan timnas Indonesia di Asia Tenggara saat ini. Tentu saja alasan ini sangat mendasar mengingat Filipina sendiri yang pernah jaya di medio 2010-an dengan naturalisasi era yang husband bersaudara. Nyatanya sekarang nggak kemana-mana juga, bahkan banyak dari pemain mereka yang cuma mentok main di Liga Indonesia. Itulah mengapa Filipina benar-benar merasa iri sekaligus kagum dengan cara PSSI mencari pemain berdarah Indonesia yang benar-benar punya kualitas serta potensial. Hebat ya. Wah. Ambil semua pemain berkualitas. Selanjutnya ada Malaysia. Ya, para pengamat di sana benar-benar merasa kagum dengan kemajuan pesat Indonesia. Bahkan lucunya, saking malasnya melihat timnas Malaysia main, publik di sana malah lebih enjoy nonton timnas Indonesia. Hal itu mengacu pada proses. Oh ya, itu memang betul lah guys. Dimana setiap kali ada match Indonesia-Malaysia, mereka lebih senang melihat gamenya Indonesia sebenarnya. Tahu ini adalah kenyataan, bukan bohongan. Proses naturalisasi Malaysia yang terkesan ngasal sehingga nggak membawa perubahan apa-apa. Malah yang ada, Malaysia hancur lebur di Piala Asia level senior dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan di Piala Asia U23, Harimau Malaya dinobatkan AFC sebagai tim terburuk karena gagal meraih 1 poin pun. Aduh. Teruk ya. Kecewa guys.